Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya Allah sehingga kita bisa dapat menjalankan pembelajaran pada hari ini. Tanpa pula salatan wassalaman ila Rasulina Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Kenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Sumber Daya Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya teman-teman dapat mengenal pemateri yang akan membawakan materi nanti. Pertama, saya sendiri kenalkan Fatwa Dewi Suci sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman saya yang bernama Desi Permatasari sebagai pemateri kedua. Langsung saja, untuk menghargai waktu, saya akan membawakan materi pertama, yaitu pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar juga ini dapat dikatakan sebagai daya yang dimanfaatkan guna kepentingan belajar mengajar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kategori dari sumber belajar yaitu orang, pesan, bahan, alat dan peralatan, teknik dan lingkungan. Dari sisi perencanaan, sumber belajar juga dapat dipilih menjadi dua jenis. Yang pertama itu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Adapun manfaat dari sumber belajar itu sendiri yaitu lebih memantapkan kegiatan pembelajaran, memungkinkan belajar secara sukarela, meningkatkan penyajian pendidikan yang lebih luas lagi. Adapun macam-macam media yang dapat digunakan oleh seorang pendidik, yang pertama yaitu media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi secara tatap muka atau face to face. Media yang kedua yaitu media berbasis cetakan. Media pembelajaran ini yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Yang ketiga yaitu media berbasis visual. Media berbasis visual ini dapat berupa gambar atau berupa perumpamaan. Yang keempat yaitu media pembelajaran berbasis audio visual. Nah, media ini merupakan media visual dengan menggunakan suara atau audio. Adapun media yang terakhir yang dapat digunakan oleh pendidik yaitu media berbasis komputer, di mana media berbasis komputer ini sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pembelajaran, latihan atau kedua-duanya. Itulah tadi materi pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran, dan saya akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan. Dalam manajemen sekolah terdapat beberapa manajemen yang lainnya. Yang pertama itu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini merupakan tolak ukur pencapaian tujuan siswa dan mendorong guru untuk menyusun terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Manajemen yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa itu bersekolah di sekolah tersebut. Manajemen selanjutnya yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia ini merupakan segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh menggunakan tenaga kerja untuk demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Dan selanjutnya itu manajemen keuangan.
Manajemen keuangan ini merupakan manajemen yang mengurus atau bertanggung jawab dalam menggunakan keuangan yang ada di dalam sekolah tersebut. Dan manajemen yang terakhir yaitu manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini merupakan manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah, yang dimana tindakan dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas yang ada di sekolah tersebut, seperti gedung, toilet, dan peralatan sekolah lainnya. Materi tentang manajemen sekolah dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua, yaitu Desi Permatasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu strategi dan model-model pembelajaran. Nah, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Adapun model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Nah, adapun macam-macam model pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu belajar peran. Belajar peran merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran partisipatif. Nah, pembelajaran partisipatif merupakan model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu belajar tuntas. Nah, belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat, semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari. Kemudian yang kelima itu pembelajaran dengan modul. Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru. Nah, yang keenam, pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kualitas dan kinerja guru. Nah, kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang untuk organisasi dengan orientasi prestasi. Ada 10 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru, atau antara lain, yang pertama, menguasai bahan atau materi pelajaran. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi pembelajaran. Yang ketujuh, menilai prestasi belajar siswa. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan
administrasi sekolah. Dan yang ke-10, memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pembelajaran. Kurikulum. Nah, kegiatan memantau pelaksanaan pembelajaran harus terus dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan guru berjalan dengan baik. Memantau pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan dapat pemantauan pelaksanaan kurikulum yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawasan satuan pendidikan. Yang kedua itu mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama pada guru yang merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Yang ketiga itu menyediakan sumber informasi kemajuan atau prestasi utama bagi para pengambil keputusan. Nah, yang terakhir itu sebaik apapun hasil perancangan atau desain ataupun rencana pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang berbasis pada kompetensi siswa, keberhasilan pelaksanaan dalam mencapai tujuan kurikuler sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya. Yang pertama itu faktor guru, yang kedua ketersediaan sarana dan prasarana, yang ketiga sistem penilaian yang digunakan, yang keempat buku sebagai sumber belajar. Nah, yang terakhir itu perangkat pembelajaran berupa silabus. Nah, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.